Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Saudara Bimata di Jakarta Selatan bertanya, kenapa ya kok setelah mengenal sunnah dan menjalankannya banyak ujian yang menerpa keluarga ini? Seperti ayah saya selalu kalah tender dan saya sudah berusaha mendaftar ke sana kemari, tidak ada panggilan kerja. Mau mencoba berwirausaha selalu ada halangan. Terima kasih. Barakallahu fiik wa atabakumullah kepada saudara Bimata di Jakarta Selatan. Semoga Allah SWT menambahkan taufik dan kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dunia ini sebagai tempat untuk menguji umat manusia. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah lah yang menciptakan al-mauta wal hayah, kematian dan juga kehidupan. Semua itu untuk menguji kita, siapapun dari kita yang amalannya paling baik. Paling baik karena senantiasa ikhlas. Dan paling baik karena senantiasa menetapi tuntunan Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Anda perlu meluruskan persepsi Anda. Anda mengira bahwa kemarin ketika Anda kaya raya, semua urusan Anda mudah, itu Anda sedang disanjung dan dihormati, dimuliakan. Tidaklah demikian. Kemarin itu Anda sedang diuji. Dan hari ini Anda pun sedang diuji. Setiap detik dalam kehidupan kita adalah ujian. Allah SWT telah berfirman bahwa kita semua pasti akan menjalani ujian yang ujian itu bisa berupa kesenangan, bisa berupa kesusahan. Allah berfirman bahwa tentang hal ini dengan firman-Nya, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kami pasti akan menimpakan ujian. Kami pasti akan menimpakan cobaan kepada kalian bisyarri wal khair, dengan kesenangan, dengan hal yang sejalan dengan hawa nafsu ataupun yang berbeda. Ketika cobaan itu berupa hal-hal yang tidak sejalan dengan hawa nafsu, itulah yang disebut dengan asyar. Menurut persepsi manusia. Wal khair, segala sesuatu yang sejalan dengan selera kita, keinginan kita. Kita menganggap itu kebaikan. Padahal dua-duanya itu cobaan. Ketika Anda diberi kemurahan, kelapangan, kekayaan, Anda sedang diuji apakah Anda bersyukur. Apakah Anda mampu menggunakannya untuk hal yang baik sesuai dengan yang Allah ridhoi. Dan sebelum itu semuanya, apakah Anda mendapatkan semua itu dengan cara-cara yang halal? Dan tatkala Anda diuji dengan kesusahan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak melihat bagaimana sikap Anda. Apakah Anda bersabar, berlapang dada, menerima, dan senantiasa husnudzon, serta senantiasa istiqamah di atas jalannya. Semua itu adalah cobaan. Tidak ada satupun manusia ini yang dimuliakan dengan harta kekayaan dunia. Kemuliaan di sisi Allah itu dengan takwa. Dan takwa itu bukan hanya milik orang-orang yang kaya. Bukan hanya dibukakan untuk orang-orang yang sedang dalam kemudahan urusannya, bukan. Takwa itu juga Allah berikan kepada orang-orang yang sedang dalam kesusahan. Tidakkah Anda ingat bagaimana kisahnya Nabi Ayyub alaihissalam? Diuji dengan kesakitan yang berkepanjangan. Berpuluh-puluh tahun beliau sakit. Keluarganya meninggal. Hartanya habis. Beliau masih dimusuhi. Nabi kita Nabi Muhammad SAW terlunta-lunta semasa di Mekah. Sahabatnya ada yang dibunuh, disiksa. Beliau dihinakan, dilempari batu, diludahi. Padahal beliau adalah orang yang paling baik. Jangan mengira bahwa ketika kita menjalankan ibadah kepada Allah, rezeki kita pasti lapang, urusan kita pasti mudah. Tidak demikian. Allah pasti menguji. Betapa banyak dalam lembaran sejarah orang-orang yang baik, orang yang soleh, dari kalangan para nabi, dari orang-orang siddiqin, wasyuhada, salihin, mereka hidup dalam kemiskinan, hidup dalam keterbatasan, kesusahan, sakit yang berkepanjangan, ya. Tapi tatkala
lapang dada, kita menjalani semua itu dengan tangan terbuka, dengan keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa ada keluh kesah. Semua itu kita kembalikan kepada Allah. Kalaupun kita harus mengeluh, mengeluhlah kepada Allah. Kalaupun kita harus meminta pertolongan, mintalah kepada Allah. Saat itulah kita menjadi orang yang terbaik. Terbaik ketika mendapatkan kesenangan dan terbaik ketika mendapat ujian berupa kesusahan. Ya, lapangkan persepsi kita bahwa setiap lembaran hidup kita itu adalah ujian. Tidak ada kesenangan. Kesenangan yang abadi itu hanya ada di surga kelak. Adapun di dunia, kalaupun Anda mendapatkan kenikmatan terbaik di dunia ini, menjadi orang paling kaya, menjadi orang yang paling tinggi pangkat dan derajatnya, maka ketahuilah itu tidak lepas dari ujian. Qarun, Fir'aun, Aman, Namrud, mereka gagal menjalani ujian bukan karena miskin, bukan karena urusan mereka susah, tetapi karena mereka berjaya, karena mereka memiliki harta yang berlimpah ruah. Tetapi Nabiullah kita, Nabi Muhammad SAW, beliau adalah orang paling sukses di dunia hingga di akhirat kelak. Tapi ketika beliau meninggal dunia, sekedar untuk makan keluarganya saja, Nabi tidak punya gandum yang bisa beliau nafkahkan kepada keluarganya. Sehingga akhirnya beliau menggadaikan perisai perangnya kepada seorang pedagang Yahudi untuk sekedar bisa apa? Untuk bisa sekedar membeli gandum untuk menafkahi keluarganya. Subhanallah. Apakah beliau gagal? Apakah beliau tidak cinta Allah Subhanahu wa taala? Bukan. Itulah bagian dari cobaan hidup untuk membuktikan apakah kita bersyukur ketika mendapatkan kenikmatan dan bersabar ketika mendapatkan cobaan. Semua itu akan mengantarkan kita, semua itu jalan menuju kepada ketakwaan, dan percayalah, bila Anda telah berhasil menata persepsi, pola pikir, dan perasaan hati Anda, Allah akan segera memberikan kelapangan, solusi bagi setiap problematika Anda. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapapun yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah berikan jalan keluar. Rizqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberinya rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga. Karenanya, sadari bahwa semua itu ujian. Dan segera kembali kepada Allah. Mohonlah pertolongan kepada Allah. Husnudonlah kepada Allah. Bahwa apa yang terjadi ini adalah bagian dari tahapan ujian yang lalui dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, bisa jadi kita berada di jalan yang salah. Memang Allah Subhanahu wa taala ingin menyelamatkan kita dengan mengeluarkan kita dari kondisi dan posisi yang ada saat ini. Bisa jadi kita salah tempat. Kalau kita salah tempat, ya kita harus berhijrah, kita harus berpergi meninggalkan tempat tersebut. Dengan segala kesenangan, segala kesuksesan yang ada di tempat tersebut. Tidakkah Anda ingat Nabi SAW dengan para sahabatnya berhijrah dari kota Mekah ke Madinah. Tinggalkan semua yang dimiliki, harta kekayaan dan semua yang mereka miliki ditinggalkan di Mekah. Berhijrah demi apa? Demi menyelamatkan agama. Karena kalau tetap harus bertahan di kota Mekah, akan banyak korban yang berjatuhan. Akan sulit dan berat untuk mempertahankan keimanan. Maka dunia mereka ditinggalkan demi menyelamatkan agama. Dan ketika Rasulullah SAW dan para sahabat telah berhijrah ke kota Madinah, Allah memberikan kejayaan kepada mereka. Kesusahan yang mereka alami di Mekah semuanya berakhir dan Allah gantikan dengan kejayaan. Bisa jadi Anda sedang digiring oleh Allah SWT untuk meninggalkan tempat yang memang salah. Itu bukan tempat yang seharusnya Anda berada di sana. Itu bukan komunitas, itu bukan pekerjaan yang seharusnya Anda geluti, karena itu tidak memungkinkan untuk Anda menjalankan tuntunan syariat secara benar. Itu adalah kubangan comberan yang memang siapapun yang berada di situ dengan cara apapun dia pasti akan kotor, akan bergelimang dalam noda dan kemaksiatan. Maka Anda harus lapang dada, mulai menyadari, mulai membuka pikiran bahwa bisa jadi ini adalah cara Allah untuk mengantarkan kita kepada pekerjaan, kepada proyek, kepada profesi yang Allah ridhai. Allah Ta'ala alam.